Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran akidah. Di sini kita akan menyebutkan jenis ibadah yang berikutnya dari macam-macam ibadah yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemarin setelah kita selesai dari ibadah ar-raja, kemudian di sini disebutkan ibadah at-tawakkul, itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh penulis wa dalilut tawakkul qaulu ta'ala, dan dalil tentang ibadah tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, ya. Artinya, dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Tayyib. Kemudian waqala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Maka Allah akan mencukupinya, ya, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala baginya. Tayyib. Ya, maka jelas dalam dua ayat ini terdapat perintah kepada kita semua untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, apa itu tawakal? Yang dimaksudkan dengan tawakal atau secara bahasa adalah al-i'timad alaih. Ya, al-i'timad ala syai'. Jadi bergantung kepada suatu perkara. Ya, bergantung, bersandar kepada suatu perkara, itu namanya at-tawakkul. Tayyib. Dan dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'timad 'ala Allah taala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Yang dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mencukupkan diri dengan bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat, ya, untuk memperoleh manfaat maupun menolak madarat, ya, untuk memperoleh manfaat maupun untuk menolak madarat. Wa huwa min tamamil iman wa alamatihi, dan ini termasuk kesempurnaan keimanan seorang hamba dan termasuk tanda keimanan seorang hamba ketika dia bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah, dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwasannya apabila memang kita benar-benar orang yang beriman, maka seharusnya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka wa idza sadaqal 'abdu fi i'timadihi 'ala Allah taala kafahu Allah taala ma ahammahu. Maka barang siapa yang dengan jujur dia bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahullahu taala ma ahammahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dalam segala perkaranya, dalam semua kebutuhannya, dalam semua hal yang dia perlukan, yang dia butuhkan, akan Allah beri kecukupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya, yakni kafihi thumma tam'ana adul mutawakkil kafihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan, Allah yang akan mencukupkannya. Kemudian thumma tam'ana adul mutawakkil biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menenangkan atau memberikan penjelasan kepada orang yang bertawakal, orang yang bersandar kepadanya dengan firman-Nya, innallaha balighu amrihi. Ya, ini di lanjutan dari ayat di atas tadi, innallaha balighu amrihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menetapkan keputusannya, menetapkan ketetapannya. Fala yu'jizuhu syai'un aradahu, maka tidak ada siapapun yang bisa menahan atau tidak ada siapapun yang bisa menolak apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah kehendaki. Tayyib. Maka kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang maha mampu atas segala sesuatu.
maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan apa yang kita butuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha mampu untuk mengeluarkan kita dari segala macam bentuk kesulitan. Tayyib, ketika kita benar-benar bersandar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan Allah akan mencukupkan semua yang kita perlukan. Tayyib. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tawakal di sini juga yang harus kita perhatikan, ya, bahwasannya ketika kita bertawakal kepada Allah, ketika kita bergantung bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan adalah kita juga dituntut untuk menempuh sebab. Ya, kita juga dituntut untuk menempuh sebab, kita dituntut untuk berupaya, berusaha. Ya, jadi yang namanya tawakal itu harus diiringi dengan upaya, diiringi dengan ikhtiar menempuh sebab, ya. Jangan kemudian dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah, kemudian dia diam saja tidak melakukan apapun. Ya, dia misalnya dia minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dilancarkan rezekinya. Kemudian dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Ya, saya yakin bahwasanya rezeki saya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan dia bertawakal, bergantung hanya kepada Allah, tapi kemudian ternyata dia diam diri saja. Dia tidak melakukan apapun, dia tidak melakukan usaha, dia tidak melakukan upaya, dia tidak bekerja. Maka orang yang seperti ini pada hakikatnya dia tidaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena namanya tawakal itu harus diiringi dengan upaya, dengan usaha, menempuh sebab. Kalau dia mau dilancarkan rezekinya, kalau dia ingin mendapatkan rezeki, ya dia harus berupaya, dia harus bekerja. Ya, dia harus menempuh sebab yang bisa mengantarkan kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Maka ini namanya tawakal. Ya, maka tawakal itu sekali lagi harus diiringi dengan menempuh sebab. Ya, harus diiringi dengan menempuh sebab. Ya, maka tawakal tanpa ikhtiar itu kebodohan namanya. Ya, tawakal tanpa ikhtiar namanya suatu kebodohan, sia-sia. Ya. Jadi dia hanya bertawakal tapi tidak menempuh sebab, maka ini sia-sia, ini merupakan kebodohan. Ya, dan juga ikhtiar berupaya tanpa tawakal ini namanya kesombongan. Ya, ini kesombongan, ini sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersandar bergantung hanya dengan upayanya, dengan usahanya. Tapi dia lupa untuk bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ibadah berikutnya, ibadah tawakal. Ya, maka ini harus dimiliki oleh seorang hamba dalam setiap perkaranya. Ya, dalam setiap perkaranya hendaknya dia bertawakal, bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan memenuhi janjinya dengan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dalam segala urusannya, dalam segala perkaranya. Tayyib. Ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini terkait dengan ibadah berikutnya, ibadah tawakal. Dan juga sebelum kita akhiri, Ustaz ingin mengingatkan, ya, sekali lagi bahwasannya untuk kita bersandar bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, ya manusia, itu hanya sebagai sarana wasilah saja. Kalau kita minta pertolongan kepada seseorang, itu kita jadikan seorang tadi hanya sebagai wasilah, perantara untuk datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergantung dan bersandar kepada orang tadi, tapi tetap kita bergantung dan bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang nanti akan menetapkan bahwasannya orang tersebut bisa memberikan pertolongannya kepada kita. Itu semua juga merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hendaknya kita bergantung dan bersandar hanya kepada Allah dalam segala urusan kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.